Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Urip. Urip adalah hidup, Urip adalah berkembang. Ya, Sobat Urip sekalian, pagi ini kita akan membahas materi tentang adab buang air. Ya, jadi Islam sebagai agama yang sangat sempurna mengajarkan kepada kita ya tetek bengek kehidupan. Jadi tidak hanya ilmu-ilmu sains dan sebagainya ya, bahkan kehidupan itu diatur oleh Islam. Maka tidak lepas juga jangankan masalah politik ya, masalah buang air saja diatur dalam Islam. Ini hebatnya agama Islam dibandingkan dengan agama-agama yang lain. Ya, jadi untuk kali ini kita akan membahas tentang adab buang air. Mari kita saksikan. Ler ilir tandore wosumilir tak ijo royo tak senggo temanten anyar. Ya, Sobat Urip sekalian, ini Urip ambilkan dari keterangan kitab Sahihul Adab Al-Islamiyah ya. Jadi adab membuang air atau adab buang hajat itu ada di sini dituliskan ada 16 macam. Yang pertama adalah adzikru 'inda dukhulil khala. Zikir atau doa ketika masuk WC. Jadi ketika mau masuk WC, adabnya adalah yang pertama kali masuk ke dalam WC adalah kaki kiri, ya. Ingat kaki kiri, jangan kaki kanan. Kaki kiri dulu, ya. Tapi sebelum melangkahkan kaki kiri, maka berdoa. Berdoa. Bismillah, ya. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khabaithi. Ya, jadi bismillah dulu, bismillah. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khabaithi. Ya. Ini hadisnya ada di Sahih Bukhari Muslim ya. Hadisnya sahih. Kemudian kalau sudah masuk ya. Nah, tadi dalam hadis yang lain disebutkan barang siapa yang di dalam kamar mandi ya barang siapa melepaskan pakaian kemudian membaca basmalah ya, maka mata-mata jin ya, matanya bangsa jin itu akan ditutup oleh Allah ya. Allah akan menutupi auratnya dari pandangannya bangsa jin yang tidak terlihat oleh mata kita. Gitu. Jadi makanya sebelum masuk WC itu bismillah dulu ya, jangan langsung bledeng buka berjul gitu, tidak. Jadi kita punya adab ya. Jadi bismillah, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith, baru langkahkan kaki kiri masuk ke dalam WC. Kemudian yang kedua, ada mustiqbal qiblati wastidbariha fil khala'i dunal bunyani. Ya, ingat ya, dunal bunyani. Tidak boleh menghadap ke arah kiblat atau membelakangi kiblat bagi yang tidak di dalam bangunan. Nah, adapun kalau di dalam bangunan, maka terjadi ada perbedaan pendapat ya. Ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak, tetapi banyak ulama mengatakan boleh kalau di dalam ruangan karena dia tertembok ya, temboknya lebih dari berapa hasta begitu ya, ada ukurannya ya. Ini kalau buang airnya di tempat terbuka ya, misalnya lagi berkemah gitu kan, atau lagi kemah atau lagi berada di perjalanan yang kan zaman dulu perjalanan itu ya kadang-kadang ya buang hajatnya di tempat di alam terbuka ya, tapi di tempat tertutup ya, cari tempat yang nggak dilihat orang. Oke, nah itu nggak boleh membelakangi kiblat, apalagi menghadap kiblat ya. Tetapi kalau di dalam ruangan sekarang itu sudah ada WC begitu, maka di situ ya tidak mengapa. Terus kemudian yang ketiga ada mustiqbali mahabir rihi. Nah, ini kalau di tempat terbuka nggak boleh menghadap tempat bertiupnya angin. Jadi angin misalnya dari arah depan ke kita gitu. Kita misalnya kencingnya ke arah sana. Nanti dikhawatirkan itu air kencingnya ke bawah angin dan kena kita gitu maksudnya. Ya, kemudian yang keempat, tarku takallumi bidzikrin au bi ghairihi. Enggak boleh bicara zikir nggak boleh, apalagi bicara selain zikir, apalagi nyanyi ya. Ada orang
boker sambil nyanyi. Ya, ini tidak diperkenankan dalam Islam, dilarang, ya makruh ya, walaupun statusnya makruh, tetapi lebih baik dihindari ya. Jadi kalau lagi buang hajat ya diem aja gitu. Bahkan ketika ada orang salam tuh nggak boleh jawab salam ya. Nanti sudah buang hajat, sudah cebok, sudah keluar dari WC baru jawab salamnya. Itu ya begitu. Jadi nggak boleh dalam keadaan di WC gitu. Ada orang assalamualaikum, tok 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 assalamualaikum, waalaikumsalam, saya lagi boker. Gitu. Nggak boleh ya. Oke. Nggak beradab maksudnya ya, nggak beradab. Maksud saya bilang nggak boleh itu jangan dilarikan ke haram ya, tapi nggak beradab ya, lebih ke arah tidak beradab. Oke, kemudian yang ke-5, takrimul yadil yumna an mashil farji. Nah, kalau cebok jangan pakai tangan kanan ya, jadi dimuliakan tangan kanan, nggak boleh tangan kanan menyentuh kemaluan, jadi pakai tangan yang kiri gitu kan, jorok kalau cebok pakai tangan kanan, baru makan pakai tangan kanan juga, ya. Ya, kotoran itu mengandung bakteri ya, apa namanya itu, salmonella ya gitu. Kalau cuci tangan, apalagi cuci tangannya tidak bersih, tidak pakai sabun, itu penyakit tok ya. Maka pakai tangan kiri kalau cebok ya, tangan kanan itu dimuliakan. Kemudian adamul istinja'i bil yamini, tidak cebok ya, tidak istinja dengan tangan kanan. Tadi tidak menyentuh farjinya dengan tangan kanan, yang sekarang tidak cebok dengan tangan kanan ya. Terus kemudian yang ke-7, adamu qada'il hajati fi tariqin maslukin wa dhillin nafi'in wa murudi ma'in. Tidak boleh buang hajat itu di jalan. Ini nggak beradab banget nih, di jalan kayak diecret-ecret begitu ya, walaupun cuma buang air kecil ya, bikin angka 8 gitu. Atau sambil jalan gitu, enggak boleh ya. Terus kemudian ya, ini di jalan yang dilalui orang ya. Terus kemudian atau di tempat berteduh ya, orang suka berteduh di situ, boker di situ, kencing di situ kan bau pesing, jadi orang nggak suka kalau berteduh di situ. Akhirnya apa? Nah, dapat laknatnya orang ya. Kok pesing di sini? Semoga yang kencing di sini nanti mampet gitu, nggak bisa kencing seumur hidup, gitu, dilaknat sama orang gara-gara kencing di tempat orang berteduh. Apalagi kalau bawa, wah, ini siapa bisa makan jengkol ini? Ya, jadi akan mendapatkan banyak doa tidak baik ya, doa laknat dari orang-orang yang memakai tempat tersebut, atau tempat mengalirnya air gitu. Orang biasa mandi di situ, gitu. Wih, ada kuning-kuning lewat gitu. Nah, ini ya pasti terjadi sumpah serapah juga. Itu tujuannya adalah jangan sampai kita ya terkena sumpah serapah gitu. Oke. Terus kemudian yang ke-8, ada muqadil hajati fil ma'i. Tidak boleh buang air kecil di air ya. Di air. Ya, air yang misal di kali itu ya, atau di kolam renang. Nggak boleh ya. Itu. Jadi kalau renang mau buang air kecil, ke WC dulu. Jangan dicurin gitu mentang-mentang nggak ada yang lihat ya. Gitu. Ini dilarang ya. Nanti bayangkan kalau orang renang terus keminum, siapa dosa? Ya. Terus kemudian yang ke-9, ada mutabawuli fi makanil wudu'i wa makanil istihmami. Tidak buang air kecil di tempat wudu dan di tempat mandi. Gitu. Jadi kalau buang air kecil itu ada tempat khususnya gitu ya. Jadi tempat mandi, kecuali kalau bisa dibersihkan. Jadi kalau mau mandi bersihkan dulu supaya jangan sampai ketika pas mandi air kotornya atau masih ada bekas-bekas kencingnya terpercik ke badan, maka menjadi najis badannya. Gitu. Jadi sebelum mandi gosok dulu tuh lantai, ya, bersihkan dulu, sucikan dari najis, gitu ya. Kalau memang tempat kencing dan mandinya itu satu, gitu. Kemudian yang ke-10, ada muqadil hajati fil masajidi. Tidak boleh buang hajat di masjid. Ini di masjid. Nah, terus bagaimana itu masjid? Bikin WC di dalam masjid. Ya.
Kan ada tuh. Nah, maka ini harus paham ya pengurus masjid itu ya. Pengurus masjid itu harus paham mana lokasi yang diklaim sebagai masjid dan mana yang non masjid. Gitu. Ya, masjid adalah tanah wakaf, ya tanah wakaf ya. Tanah wakaf yang diwakafkan untuk digunakan sebagai masjid. Itu semuanya dianggap masjid. Jadi jangan bikin WC di situ. Harus beli tanah lagi yang dideklarasikan itu milik masjid tapi bukan tanah masjid. Nah, gitu ya. Atau dibedakan, dikotakin. Ini bukan masjid. Nah, gitu. Ya. Jadi kalau masuk masjid, ya ini buang air besar, buang air kecil di masjid dong berarti. Gitu ya. Iya, walaupun ya pada hakikatnya buang air besar di masjid tuh, buang air besar, buang air kecil di masjid. Ya maka harus dibedakan ya. Oh, ini area untuk WC gitu ya. Kalau di Masjidil Haram tuh yang dijadikan WC tuh rumah-rumahnya orang-orang kafir Quraisy dulu ya, dijadikan WC-WC begitu. Itu diklaim sebagai bukan termasuk Masjidil Haram. Ya. Masjidil Haram beda. Gitu ya. Di Masjid Nabawi juga begitu. Itu. Jadi masjid itu adalah tanah wakaf yang diwakafkan untuk sebagai masjid gitu. Maka sebaiknya ya dibedakan dulu. Oh, ini yang untuk masjid, ini yang untuk. Nah, jadi harus dari awal akadnya harus jelas ya supaya enak. Gitu. Jangan sampai kita buang air di dalam masjid. Kemudian yang ke 11 ada muqaddil hajati fil maqabir. Nah, enggak boleh di kuburan juga enggak boleh. Jangan sampai di kuburan nanti kualat ya. Kemudian yang ke-12 al-istitaru minan nas ya. Menutup diri dari orang-orang. Jadi jangan kencing di tempat umum. Orang lihat gitu. Oh, malah perlihatkan ya. Itu orang gila namanya. Kemudian yang ke-13 yustahabu liman istajmara bil hijarati an yutira. Kalau ceboknya pakai batu, maka disunahkan untuk witir, ganjil ya. Oke, saya lanjut langsung. Adamul istijmari bi rauthin au 'azmin au ta'amin. Tidak boleh cebok, nggak ada batu nih, terus diganti pakai rauth misalnya. Rauth itu kotoran ya. Misalnya ada tai sapi udah keras dipakai. Nggak boleh. Harus sesuatu yang suci ya. Itu kan kalau kotoran kan najis lagi gitu. Au 'azmin atau tulang, nggak boleh juga tulang ya. Karena tulang itu makanannya jin. Jangan sampai jin pas ini awas ini diteror sampai jin tahu rasa. Ya. Terus kemudian autoamin atau misal makanan misalnya rotinya udah keras, udah pakai cebok aja deh gitu. Enggak boleh. Tetap enggak boleh ya, itu makanan harus dimuliakan. Ya, terus kemudian yang ke-15 adzikru 'indal khuruji minal khala. Nah, kalau udah kelar, udah cebok, udah bersih, keluar dari WC, maka berdoa juga. Ya, langkahkan kaki kanan, ingat kaki kanan dulu, tek sampai di luar baru berdoa ghufranaka. Ya, doanya pendek, ghufranaka. Jadi kalau nggak hafal ya malu-maluin ya, doa pendek banget baru nggak hafal. Ghufranaka, udah sekali lagi ya, ghufranaka. Dah. Terus kemudian yang terakhir. Ghuslul yadi bisabuni wa nahwihi ba'dal khuruji minal khala. Nah, ini tambahan ya. Jadi Nabi itu kalau zaman dulu belum ada sabun ya, atau sudah ada ya, wallahu alam. Beliau tangannya itu ditekankan ke tembok supaya tidak bau ya. Jadi ditekankan ke tembok gitu, atau kadang-kadang diremas tanah begitu ya. Itu. Nah, kalau sekarang sudah ada yang bagus ya, yang bisa lebih membersihkan pakai sabun. Itu. Ya, itu tadi adab-adab buang air dalam Islam ya. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Jadi semoga kita bisa mengamalkan sama-sama dan mendapatkan pahala dari Allah dari sisi ya kita mau mengamalkan sunnah dalam Islam. Ya, kita tutup. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.